Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Fahri Alpino di channel Alpino MCG. Kali ini kita akan belajar tentang networking model ya. Apa sih networking model itu? Networking model itu semacam aturan dalam jaringan ya. Aturan-aturannya kita coba. Networking model adalah sebuah konsep dalam arsitektur jaringan yang digunakan sebagai standar dalam proses komunikasi data perangkat dalam jaringan. Selain menjadi standar networking, model ini juga memberikan panduan tentang bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses dalam jaringan. Jadi networking model ini sebagai aturan atau standarisasi ya di jaringan. Oke, selanjutnya, sebelum networking model ada, setiap vendor memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer yang sangat besar jadi sulit ya, karena sesuai perusahaan lain memiliki peraturan yang berbeda-beda. Karena sebelum ada networking model ini, setiap perusahaan yang lain membuat aturannya masing-masing, jadi sulit berkolaborasi ya, sulit bekerja sama. Karena jika kita akan bekerja sama, kita sudah memiliki aturan, dan perusahaan yang sebelah juga sudah memiliki aturannya tersendiri, jadi sulit berkolaborasi. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO. Apa sih ISO itu? ISO ini organisasi, yaitu International Organization for Standardization, pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI. Nah, OSI ini adalah sistem yang mereka buat untuk standarisasi, untuk bekerja sama atau berkolaborasi. Jadi bikin ini ya, untuk membuat jaringan yang besar bisa dilakukan dengan mudah, atau bisa disebut OSI 7 layer model. Nah, selanjutnya, sebelum adanya networking model seperti ini ya, chaos networking, jadi acak-acakan, jadi belum ada aturan apapun, jadi berbeda-beda aturan, jadi bisa adanya pertabrakan data. Nah, ini sesudah ada networking model akan jadi kompleks seperti ini. Ini yang dinamakan ISO. Ada 7 lapisannya teman-teman. Ada physical, data link, network, transport, session, presentation, application. Nah, ini sesudah ada networking model, dan ini sebelum ada networking model. Sangat chaos ya. Selanjutnya, networking yang sekarang menggunakan TCP IP model. Ini karena TCP IP lebih less formal dibandingkan OSI. Lebih ringkas lah. Networking sekarang menggunakan TCP IP. Sebaliknya, karena OSI lebih kompleks, maka sering digunakan untuk kebutuhan edukasi. OSI ini lebih kompleks. Nah, seperti yang tadi. Nah, OSI ini mempunyai 7 lapisan, sedangkan TCP IP ini mempunyai 4 atau 5 lapisan. Coba kita lanjut. Nah, walaupun OSI sudah jarang digunakan, tapi kita harus mengetahui OSI itu seperti apa. Nah, karena sebelum ada TCP IP, ada ISO dulu, dan TCP IP ini adalah penyempurnaan dari OSI. Nah, OSI model dikembangkan oleh International Organization for Standardization (ISO) sebagai kerangka kerja untuk menghubungkan sistem yang berbeda dalam jaringan. OSI model memecah proses komunikasi menjadi 7 lapisan, dari fisik hingga aplikasi, untuk memberikan standar komunikasi yang konsisten. Nah, selanjutnya. Nah, ini pengenalan TCP model. TCP model juga dikenal sebagai protokol internet, merupakan dasar dari jaringan internet dan didesain lebih sederhana dibandingkan OSI model dengan hanya 4 lapisan. Model ini dibuat oleh US Department of Defense (DoD). Model ini menggabungkan fungsi beberapa lapisan OSI ke dalam satu lapisan yang lebih luas. Nah, kan OSI itu mempunyai
7 lapisan. Jadi TCP/IP ini bekerja untuk untuk meringkas OSI. Nah, TCP/IP model juga dikenal sebagai protokol internet, yaitu kita pernah membahas IP. Nah, IP juga termasuk dengan TCP/IP model ini. IP address. IP itu bisa disebutkan internet protokol. Oke, lanjut. Nah, ini cara kerja TCP/IP ya. Nah, yang pertama memecah data menjadi paket kecil. Cara kerja pertama yaitu memecah data menjadi paket kecil sebelum ditransmisikan ke media lain yang disebut layer. Nah, paket dikirimkan melalui router. Router berfungsi untuk mengirimkan sekaligus menentukan rute pengiriman paket utama. Nah, router ini bisa disebutkan ini saja, nanti kita jelaskan. Nah, paket berhasil dikirimkan ke tujuan jika paket sudah terkirim dan sampai di alamat tujuan. Selanjutnya, layer TCP/IP akan menjalankan tugasnya masing-masing, mulai dari penerjemah sinyal menjadi data hingga akhirnya disusun menjadi sebuah file utuhnya. Jadi kita kalau membicarakan TCP/IP dan OSI itu sama saja ya, tapi TCP/IP ini penyempurnaan dari OSI. Nah, TCP/IP ini memecahkan data. Nah, memecah data jadi router 1, router 2, router 3, router 4, dan mengirimnya langsung ke penerima, langsung jadi paket data lagi, jadi paket utuh. Oke, lanjut. Nah, ini dia OSI, dan ini TCP/IP dan TCP/IP. Nah, ada yang 5 lapisan dan ada yang 4 lapisan ya teman-teman, tapi yang sering digunakan yang 5 lapisan ini. Sebenarnya fungsinya sama saja ya teman-teman. Nah, kalau OSI ini ada physical data, data link, network, transport, session, presentation, application. TCP/IP ini yang diringkas, yang ini yang 5 sampai 7 ini jadi application saja. Jadi lebih diringkas ya. Lebih simpel teman-teman. Jadi lebih simpel. Nah, physical hanya ini saja yang diringkas, yang 3 ini. Sebenarnya sama saja sesuai fungsinya ya. Oke, lanjut. Nah, kita akan membahas TCP/IP yang 5 lapisan. Kita akan mulai dari application. Nah, TCP/IP. Nah, apa sih application layer itu? Aplikasi layer itu lapisan aplikasi melayani interface atau antarmuka untuk aplikasi atau perangkat lunak untuk berkomunikasi melalui jaringan. Protokolnya ada HTTP, ada FTP, ada SMTP, dan lainnya. Nah, ada contohnya. Nah, kita sebagai user pernah membuka link-link gitu kan. Nah, link itu akan menuju ke browser, dan browser itu akan jadi HTTP request ke web server. Apa sih web server itu? Seperti google.com gitu, seperti youtube.com. Nah, itu web server namanya. Dan HTTP request dan web server akan menjawab, oh ini yang namanya google.com misalnya. Dia akan membuat HTTP respon dan ke browser lagi, dan browser akan membuat web page atau display web page index HTML dan akan di screen ke user ya. Oke, dan dia menggunakan HTTP. Oke, lanjut. Coba kita lihat. Nah, sekarang kita lihat transport layer yang tadi. Nah, transport yang keempat, atau kita transport aja. Kita lihat transport itu apa. Transport layer itu mengatur pengiriman data dan memastikan keandalan komunikasi antara aplikasi pada host yang berbeda. Protokol utama TCP/IP dan UDP. Nah, ini mah hanya 2 ya. Gak kayak tadi ada TFTP, FTP, SMTP, dan lainnya. Nah, kita bahas TCP dan UDP itu apa dan perbedaannya. Nah, TCP itu Transmission
Control Protocol. TCP menggunakan koneksi, data dikirim secara berurutan, mencegah data yang macet, dan mempermudah dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan. Nah, TCP/IP ini bisa memperbaiki kesalahan ya, dan mencegah data yang macet dan mempermudah dalam menemukannya. Minusnya, terdapat banyak komunikasi dua arah antara kedua pihak sehingga butuh waktu yang lebih lama. Nah, agak lama ya untuk TCP/IP. TCP ini kita akan bahas UDP. Nah, UDP itu User Datagram Protocol. Tidak berbasis koneksi yang TCP ini menggunakan koneksi ya. Tanda pengenalnya atau nomor urut, tidak mengoreksi kesalahan pengiriman, dan tidak peduli apabila paketnya hilang. Nah, positifnya UDP mengirimkan data jauh lebih cepat ketimbang TCP. Nah, kalau UDP ini minusnya kalau ada data yang hilang atau ada kesalahan pengiriman, dia tidak peduli ya. Dia asalkan mengirim saja. Tidak seperti TCP, dia akan memperbaiki kesalahan dan mencegah paket yang macet, mempermudah dalam menemukannya. Nah, beda ya teman-teman, ada positif dan minusnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas TCP/IP. Fungsinya, TCP/IP model lebih berfokus pada fungsi loyalitas dan efisiensi dibanding dengan UC model dengan fungsi utama. Nah, ini fungsi utama TCP/IP ya, menyediakan standar komunikasi dalam jaringan dan internet, mengurangi kompleksitas dengan menggabungkan beberapa lapisan OSI yang tadi ya, dari 7 lapis jadi 5 lapis atau 4 lapis, menyederhanakan protokol dengan hanya menggunakan 4 lapisan inti. Nah, dia TCP/IP ini jadi meringkas OSI model dengan lebih kompleks, dengan lebih fungsionalitas. Nah, lebih ringkas. Oke, selanjutnya network layer ya. Tadi kan kita sudah transport layer ya. Sekarang lapisan ketiga dari TCP/IP yaitu network layer atau lapisan jaringan merupakan proses di mana setiap perangkat komputer diberikan identitas berupa IP address. Nah, berbeda dengan yang tadi, ini hanya menggunakan TCP dan UDP. Ada dua ya. Kalau network layer ini hanya menggunakan satu, yaitu IP address. Pemberian IP address berperan sebagai alamat yang berguna untuk mengoneksikan sejumlah perangkat dalam jaringan. Nah, IP address itu sebuah alamatnya yang kita waktu kemarin sudah pelajari. Selain itu, IP address juga dapat mencegah terjadinya kesalahan alamat ketika dilakukan pengiriman paket. Nah, IP address itu sebuah alamat dan mencegah kesalahan pengiriman paket, mencegahnya. IP itu harus unik ya, karena harus berbeda-beda agar mencegah kesalahan alamat ketika dilakukan pengiriman paket. Selanjutnya, nah, kembali lagi dengan network layer, hanya terdapat satu contoh yaitu IP. IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Nah, pemilihan jalur itu seperti yang tadi ya, yang router-router. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Nah, harus menggunakan IP address karena untuk mencegah pengiriman data, mencegah salahnya pengiriman data dan pertabakan data ya. Jadi datanya tidak nabrak kemana-mana dan kita harus memiliki IP. Nah, kita jelaskan pemilihan jalur yang lebih cepat. Nah, seperti ini. Misalkan kita ingin mengirimkan data di PC4 ke PC17. Misalkan kan kita bisa ya melewati router 1, 2, dan 3. Bisa kita melewati ke sini ke PC17-nya. Nah, ini pemilihan jalur yang terbaik. Nah,
Tapi kita juga bisa kan muter dari PC 1 ke PC 4, ke PC 5, ke PC 6, ke PC 1, 2, 3, 4. Kita akan melewati 4 router. Jadi kita akan berputar-putar, jadi akan lama. Jadi kita membutuhkan IP untuk pemilihan jalur. Jadi kita ini jadi router 1, router 2, router 3. Jadi kita hanya melewati 3 router, atau bisa juga seperti ini, ke Bukit Tinggi di router 1, router 2, router 3, bisa seperti itu. Nah, untuk pemilihan jalur ini kita harus membutuhkan IP dan konektivitas. Nah, selanjutnya kita akan membahas lapisan yang kelima, data link dan fisikal ya. Data link dan fisikal, kenapa sih digabungin? Soalnya berkaitan ya. Data link mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Nah, physical layer ini salah satu fitur pada data link layer ialah PCS, Frame Check Squares, yaitu error detection mechanism. Hanya mendeteksi error tanpa recovery. Kan beda ya dengan TCP tadi. TCP tadi ini memperbaiki errornya. Kalau data link ini hanya mendeteksi tanpa memperbaikinya ya. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. MAC address sama IP address itu beda ya teman-teman. Sepertinya MAC address itu kayak nama jalan. Kalau MAC address itu nama rumahnya. Nama rumahnya MAC address. Jadi berkaitan, kayak IP address itu alamat dan MAC address itu namanya ya, jadi berkaitan. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Nah, seperti menggunakan kabel ya teman-teman, kabel untuk bertukar data. Selanjutnya kita akan membahas encapsulation dan decapsulation. Apa sih itu? Pada komputer pengirim terjadi proses pemecahan paket data menjadi paket yang lebih kecil dengan penamaan yang berbeda sesuai dengan masing-masing layer. Setiap paket dipecah-pecah menjadi potongan yang lebih kecil. Juga dilakukan proses pembungkusan paket data yang disebut dengan encapsulation. Pada komputer penerima terjadi proses sebaliknya, yaitu proses pembukaan bungkusan paket yang diterima dari pengiriman decapsulation dan proses penggabungan kembali pecah-pecahan paket data menjadi paket data yang utuh. Nah, kita lihat ininya, diagramnya. Nah, pemecahan paket data atau dinamakan encapsulation. Pengirim akan memecah data dari application layer, transport layer, network layer, data link layer, physical layer, dan pengiriman paket data. Nah, pengiriman paket data ini akan diubah menjadi biner ya, dan biner akan mengubah penggabungan pecahan paket data decapsulation, yaitu dari physical layer ke data link, ke network layer, dan transport layer, application layer. Nah, kalau encapsulation pemecahan paket data dan decapsulation penggabungan pecahan paket data ya. Jadi ini untuk pemecahan encapsulation dan decapsulation untuk penggabungan. Oke, lanjut. Nah, ada sender dan receiver. Sender ini pengirim dan receiver ini penerima. Ketika pengirim mengirimkan data akan memperoleh TCP atau UDP. Nah, di sini kita akan pakai ini lapisan transport dan ini lapisan application. Nah, ini lapisan network akan memberikan IP. Nah, IP. Nah, untuk data link adalah lapisan ke pertama, data link IP. Nah,
di bagian penerima, data link ini akan diringkas dan akan dibuang ketika mencapai network. Nah, ketika mencapai transport, IP ini akan dibuang dan kita akan mengambil TCP-nya saja dan akan diaplikasikan ke data dan menjadi data utuh ya teman-teman. Nah, di sini kita akan melihat siapa penerima IP-nya dan sudah diketahui dibuang dan apa TCP IP-nya, yaitu TCP atau UDP, dan application langsung kasih data utuhnya. Oke, lanjutnya. Nah, nama pesan pada TCP IP yaitu segmen, packet, and frame. Nah, segmen ini adalah TCP dan data, dan paket ini IP dan data, dan frame ini ada perspective on encapsulation and data. Oke, cukup di sini saja sepertinya. Maaf jika ada kesalahan kata atau yang tidak enak didengar, dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi karena saya juga masih belajar. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.